Afif Maulana, anak laki-laki berusia 13 tahun ditemukan tewas tepat di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pemirsa pada 9 Juni 2024. Informasi yang beredar, Afif ini meninggal karena sebelumnya diduga sempat mengalami penganiayaan oleh anggota kepolisian. Hari ini tim fakta akan mengarah ke lokasi kejadian yang disebut-sebut menjadi lokasi di mana Afif sempat mengalami penganiayaan hingga tewas di jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pemirsa, sekaligus untuk menelusuri apa sebenarnya penyebab kematian dari Afif Maulana. Anda menyaksikan Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Oke, titik saya berdiri saat ini, pemirsa, tepat di atas jembatan Kuranji, Jalan Bypass KM 09 Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi inilah yang kemudian ini disebut-sebut menjadi lokasi di mana Afif Maulana bersama dengan 18 anak lainnya ini didatangi oleh pihak kepolisian, dan juga informasi yang beredar motor dari Afif Maulana yang pada saat itu di tanggal 9 Juni 2024 pukul 04 dini hari ini ditendang oleh anggota Sabara yang melakukan patroli, dan mereka pun keduanya jatuh sekitar di area ini. Di titik inilah jarak Afif dan juga jarak Adit pada saat ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar kurang lebih 1 hingga 2 meter saja. Dan tidak lama kemudian mereka informasinya sempat dibawa ke Polsek Kuranji, yang sebenarnya dari titik saya berdiri saat ini, pemirsa, tidak terlalu jauh, hanya sekitar kurang lebih 100 hingga 200 meter saja dari jembatan ini. Tetapi kronologi tersebut ini dibantah oleh anggota kepolisian. Mereka menyebutkan tidak pernah menangkap Afif Maulana, dan kronologi versi pihak kepolisian ini adalah Afif dan juga 18 orang lainnya ini diduga akan melakukan tawuran dan terjatuh di area ini. Setelah terjatuh, terdapat anggota kepolisian yang kemudian ini sedang melakukan patroli hingga mereka akhirnya akan dilakukan penertiban oleh anggota kepolisian. Tetapi karena panik pada saat itu, informasinya Afif ini sempat mengajak Adit untuk melompat ke bawah jembatan ini atau tepat di sungai yang kemudian ini berada di bawah jembatan ini. Anda bisa lihat, pemirsa, terdapat perbedaan pandangan antara pihak kepolisian dengan LBH maupun juga keluarga berkaitan dengan meninggalnya Afif, yang dimana disebut sempat mengalami penyiksaan oleh anggota kepolisian. Ini pula yang kemudian ini menjadi tanda tanya. Sebenarnya ini akan menjadi mudah jika di lokasi ini terdapat CCTV. Pemirsa, mungkin saya juga bisa gambarkan kepada Anda bahwa di sebelum maupun setelah jembatan ini terdapat restoran dan juga warung serta supermarket yang mungkin sebenarnya dari bangunan-bangunan tersebut ini bisa diharapkan terdapat adanya setidaknya 1 CCTV yang menyorot ke area ini. Saya mungkin akan mengajak Anda, pemirsa, untuk lebih dekat mengetahui di mana titik Afif Maulana diduga melompat ke arah sungai. Tepat di bawah lampu penerangan jalan ini, pemirsa, kronologi versi kepolisian, Afif dari seberang mengarah ke sini, kemudian melompat di bawah aliran sungai yang memang tampak dari sini. Bisa dilihat juga di sana sudah ada garis polisi atau police line, dan informasinya memang jarak dari kami berdiri atau di jembatan Kuranji ini hingga ke permukaan air ini kurang lebih 30 meter begitu tingginya. Saya akan mengajak Anda pula, pemirsa, untuk mengarah ke bawah, melihat secara langsung seperti apa kemudian ini kondisi di sekitaran sungai yang kemudian ditemukan jasad Afif di tanggal 9 Juni 2024. Kita temukan faktanya. Ini ada jalanan turun yang bisa kita coba untuk mengarah ke aliran sungai.
Ya, ini sudah dekat ya. Polis lainnya sudah berada di depan saya saat ini. Yang menandakan inilah tempat kejadian perkara ditemukannya Afif Maulana pada pukul 11.55 di tanggal 9 Juni. Kita mendekat lagi. Oke, Anda bisa bayangkan ya, di sini tidak ada penerangan. Jadi di hari kejadian, tepat di sekitar pukul 3 atau 4 dini hari, tentunya jarak dari atas ke bawahnya tidak bisa dilihat seberapa tinggi sebenarnya aliran sungai di sini. Nah, disinilah beredar pula ya, pihak kepolisian ini tengah melakukan olah TKP, berupaya untuk kemudian ini mengukur berapa jarak dari atas jembatan Kuranji yang diduga menjadi titik di mana Afif melompat hingga ditemukan jenazah dari Afif Maulana. Tetapi pemirsa, kita harus lihat kembali video tersebut ini diukur tepat di atas lampu penerangan jalan. Tadi kita sudah ke sana, mengarah ke area ini. Padahal kita juga harus ingat bahwa beredar pula video di mana Afif Maulana ini sudah ditemukan oleh warga pada saat itu dan penemuan jenazahnya berada di tengah sungai ini atau mungkin di ujung mendekat ke arah polis lain atau garis polisi yang berada di sana. Kita akan cari tahu dan mungkin saya akan menggambarkan kepada Anda pemirsa bahwa medan yang saat ini saya injak ini semuanya tanah. Tidak ada yang berbatuan, ini tanah dan memang sedikit basah ya, jadi lembek untuk saat ini. Begitupun dengan kondisi sungai. Ini terlihat dangkal, bisa dilihat dari warnanya. Kemudian juga tadi kebetulan ada eskavator dari proyek yang menyeberang dari titik di mana kami berada ke seberang sana. Ini terlihat dangkal sebenarnya sungai ini. Kita akan mengarah ke lokasi di mana Afif ditemukan. Ini sekali lagi, ini adalah lokasi di mana polisi terlihat dari pengambilan video ini melakukan olah tempat kejadian perkara tepat di tanah ini, mengarah ke atas. Tapi sebenarnya bukan inilah titik di mana Afif Maulana ditemukan. Kita ke arah sana. Ya, saya hanya bisa menjangkau sampai ujung sini. Di area ini pemirsa, setidaknya beredar video Afif Maulana ditemukan oleh warga dalam keadaan terlentang begitu ya. Ini sekali lagi bukan termasuk sungai yang kondisinya dalam. Di sini terlihat ada bebatuan, kemudian juga dasar dari sungai ini masih terlihat dari titik saya berdiri saat ini. Jika kita lihat temuan luka-luka yang berada di tubuh Afif Maulana, di mana terdapat luka lebam, kemudian juga patahnya 6 tulang rusuk Afif Maulana. Mungkinkah luka-luka tersebut ini diakibatkan oleh Afif yang melompat dari atas jembatan Kuranji, jatuh ke sungai yang sebenarnya tidak terlalu dalam? Kita temukan faktanya.